Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'da. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Beberapa hari ini kita disajikan dengan komentar salah satu wakil ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama dari Bululawang, Malang, yakni Pak Fahur Razi, yang mengatakan bahwa website RMINU ini tidak boleh digunakan untuk membahas nasab. Jelas komentar dari Pak Fahur Razi ini mengarah kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, karena selama ini dengan tulisan-tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman mengenai nasab Sadah Ba'alawi, silsilah nasab para habaib, beliau muat di RMINU Banten. Jadi jelas perkataan dari Pak Fahur Razi ini mengarah kepada Kiai Haji Imaduddin Usman. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini sedikit ya saya tanggapi begini, Pak Fahur Razi. Kalau sampean ini melarang RMINU, website RMINU ini melarang untuk disajikan bahasan-bahasan masalah nasab Sadah Ba'alawi, ini artinya bahwa masalah nasab atau silsilah nasab para habaib ini sifatnya qat'i. Ya, sudah dogmatif, tidak boleh diotak-atik. Padahal ya silsilah nasab Ba'alawi yang disahkan oleh Robitoh Halawiyah ini adalah silsilah nasab yang mencangkok sini, mencangkok situ. Ya, ini artinya bukan qat'i, bukan dogmatif, sehingga boleh diotak-atik, sehingga boleh diteliti. Ya, kemudian kalau sampean ini melarang website RMINU ini untuk membahas masalah nasab Sadah Ba'alawi, ini artinya bahwa sampean ini memutus kreativitas pemikiran, kreativitas kritis dari santri-santri NU. Karena selama ini kita tahu bahwa para santri NU ini adalah sangat kritis sekali. Sehingga kalau Anda ini melarang website RMINU untuk membahas nasab Sadah Ba'alawi, sama saja memutus kreativitas pemikiran santri-santri NU. Ya, begitu. Kemudian yang paling penting, apakah Pak Fahur Razi selama ini tidak mengikuti masalah polemik nasab? Apakah selama ini Pak Fahur Razi ini tidak membaca tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman tentang Sadah Ba'alawi? Ya, yang jelas setingkat wakil ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama sudahlah. Akan tetapi kalau benar ini katakan benar, kalau salah katakan salah. Ya, dan otomatis pernyataan Anda juga harus didukung dengan referensi kitab nasab yang ada, tidak hanya sekedar ngomong belaka. Begitu. Ya, atau apakah warning sampean Pak Fahur Razi ini ada maksud tertentu? Ya, ingin melindungi Sadah Ba'alawi, ingin melindungi para habaib misalkan, atau ada keluarga sampean yang dari golongan Habib misalkan, sehingga sangat getol sekali sampean ini membela Sadah Ba'alawi dengan melarang, mewarning website RMINU ya untuk membahas masalah nasab. Kemudian dan yang paling terpenting lagi, apakah Anda tidak melihat ya omongan-omongan para habaib, pendakwa-pendakwa dari golongan habaib ya
Ini sampai ndak tahu melaknat presiden, ya merendahkan pribumi, merendahkan orang yang bukan golongannya dengan seenaknya, menikahi perempuan-perempuan pribumi, kemudian melarang perempuan-perempuan mereka menikah dengan laki-laki pribumi. Apakah Anda tidak tahu? Ya, yang jelas sekelas wakil ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama ini tahu dong. Ya tahu dong. Kalau nggak tahu masalah sekecil itu sekecil itu yang rasanya nggak pantas lah menjadi wakil ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama. Apakah Anda tidak tahu ada oknum Habib yang dianggap wali, yang dianggap ketua torikonya internasional, ini sudah memalsukan makam? Apakah Anda nggak tahu yang di Semarang itu palsu? Apakah Anda nggak meneliti itu? Ya, merebut leluhur orang, Pangeran Diponegoro dibaalawikan. Apakah Anda tidak mengetahui informasi itu? Bahkan gurunya saja, ya, ini sudah dibaalawikan dengan diembel-embeli bidyah. Ya, apakah Anda tidak tahu? Ya, banyak wali-wali keturunan Wali Songo, bahkan Wali Songo pun ini sudah dibaalawikan. Apakah Anda tidak tahu? Kalau tidak tahu, datang dong minta tahu. Tapi rasa-rasanya sekelas wakil ketua, ya pengurus besar Nahdlatul Ulama, tidak mungkin lah tidak tahu. Kalau tahu, ya katakan. Kalau nggak tahu, jangan pura-pura, ya tahu gitu loh. Jadi sekelas wakil ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama semestinya tahu. Kalau sudah tahu, ya jujur dong. Jujur kok. Ya, jujur. Jangan ditutup-tutupi, hanya ada maksud tertentu misalkan. Ya. Jadi sekali lagi, walaupun Anda ini mewarning, ya, kader-kader NU, ulama-ulama NU, santri-santri NU, ya melarang, mewarning, ya website RMI NU ini untuk pembahasan nasab. Ya jangan kira para ulama NU, para kiai NU, para aktivis NU yang pro dengan Kiai Haji Imaduddin Usman takut dengan warning sampean. Bahkan mereka seandainya ya di SP nggak takut kalau sudah masuk di jajaran pengurus Nahdlatul Ulama. Di SP nggak takut, bahkan dipecat pun nggak takut demi kebenaran gitu. Ya, jadi nggak ada efeknya lah menurut saya. Itu saja ya pesan saya yang terakhir. Sebagai wakil ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama seharusnya bijaksana dong. Seharusnya omongannya, komentarnya ini penuh dengan keilmuan. Sehingga Anda menjadi wakil ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama ini agak pantas lah. Karena pengurus besar Nahdlatul Ulama, jajaran-jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama dari dulu itu orang-orang alim, bukan sekedar omong kosong tanpa didasari dengan referensi yang ada. Salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.